Oke, di part 3 ini saya akan menjelaskan lagi tentang contoh yang kalau dia ada nilai faktornya yang tidak memenuhi. Sini saya misalkan contoh 2 pangkat 2x dikurang 3 kali 2 pangkat x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Sama kita misalkan seperti tadi, misalkan yang jadi P itu adalah 2 pangkat X, maka jadinya kita misalkan P pangkat 2 kurang 3P kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini tadi setelah kita permisalkan P-nya tadi 2 pangkat X, berarti kita faktorin. Nah, faktor di belakang ini supaya min 4, jumlahnya 3, berarti 1 kali 4. Kemudian kalau dijumlahkan negatif, berarti yang negatif yang besar. Maka P kurang 4 kali P tambah 1 sama dengan 0. Maka faktornya P sama dengan kurang 4 berarti jadi 4. Atau yang satu lagi, P tambah 1 sama dengan 0 berarti P sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat dulu. Di sini P sama dengan 4 berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga diperoleh X-nya 2. Berarti X-nya 2. Dan untuk yang satu lagi, P sama dengan negatif 1. Berarti 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Nah, di sini dia nilainya tidak memenuhi. Kenapa? Syaratnya nilainya tadi haruslah konstanta yang positif. Kalau dia bentuk eksponen sama dengan konstanta, konstantanya harus positif. Maka dia dikatakan nilainya tidak memenuhi. Maka untuk penyelesaiannya hanya sampai sini aja. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang dia ada tidak memenuhi. Nah, selanjutnya misalkan ada contoh tadi, kita dari contoh yang sebelumnya tadi. Nah, untuk di sini sampai sini, kalau misalkan soalnya masih lanjut, artinya misalkan dicari X-nya, ini X1, ini X2. Yang diminta itu adalah jumlah dari faktornya. Kalau faktor dari X itu adalah min 1, min 2 dengan 1, kalau diminta jumlah, berarti kalau dibilang kalimatnya jumlah faktornya, berarti jumlah X1 tambah X2. Tambahkan aja. X1-nya tadi di situ ada min 2. X2-nya di situ 1, berarti hasilnya min 1. Nah, kalau diminta jumlah nggak masalah. Tapi kalau yang diminta selisih, nah di sini hati-hati. Kalau dia bilang selisih dari faktornya, misalkan aja X2, X1 kurang X2, jangan kalian ambil selisih itu sesuai dengan yang di sini. Tapi kalau dia bilang selisih, ambil yang besar kurang yang kecil. Nah, saya ulangi. Selisih di sini kan yang besar itu 1, berarti 1 dikurang yang kecil negatif 2, berarti 1 kurang negatif 2 menjadi 3. Maka selisih antara X1 dan X2 adalah 3 gitu. Jadi kalau kalian ambil negatif 2 kurang 1, maka hasilnya negatif 3. Nah, itu bukan selisih. Kalau dia dibilang selisih berarti harus bernilai positif. Gitu ya. Oke. Nah, tadi ada materi kita yang pertama, bentuk grafik. Nah, biasanya kalau di soal bentuk grafik eksponen, soalnya yang diminta itu tentukanlah grafik fungsinya atau tentukanlah persamaannya. Misal yang dilalui, contoh yang ketujuh soalnya, diketahui fungsinya K kali A pangkat X melalui titik. Nah, kalau dia melalui titik seperti ini, biasanya syaratnya harus ada 2 titik yang dilalui. Pertama, melalui titik sumbu Y, atau dia bilang melalui apsis, melalui ordinat. Kalau Y itu dilambangkan dengan ordinat. Biasanya dia bilang melalui ordinat 3. Melalui ordinat 3. Ini Y atau ordinat gitu ya, sama dengan 3.
dan titik dua koma tujuh. Bukan 7. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan persamaan fungsinya. Jadi kalau dia bilang persamaan fungsinya melalui dua titik, titik pertama itu kalau dia melalui sumbu Y atau memotong sumbu Y pada titik 3, maka titik yang pertama diketahui 0,3. Kemudian yang kedua, kalau dia bilang melalui titik 2,2 berarti di sini 2,12. Nah, kita ambil aja misalkan fx tadi itu kan sama dengan y. Fungsinya k kali a pangkat x. Berarti kalau di situ masukkan titiknya kx-nya, kalau dia y3 berarti y-nya 3. K kali a pangkat x, x-nya berarti 0. Gitu. Berarti kalau a pangkat 0 kan 1, berarti 3 sama dengan k. Maka nilai k-nya adalah 3. Nah, masuk persamaan lagi yang kedua, fx sama dengan y, bentuknya ganti jadi 3 kali a pangkat x. Nah, masukkan titik yang kedua, 12. Berarti y-nya 12. Untuk x-nya 2, berarti 3 kali a pangkat 2. Nah, ingat yang di sini, memasukkannya y nilai hasil, x yang dia pangkat. Maka hasilnya sini 12, sini 3, berarti dibagi 3 dulu, tinggal 4 sama dengan a pangkat 2. Berarti kalau dia a pangkat 2, a sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2. Kenapa ngambil 2? Kenapa nggak negatif? Tadi syaratnya a itu harus positif, berarti a-nya 2. Maka bentuk fungsinya fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Nah, sampai sini kira-kira seperti itu materi untuk fungsi eksponen kali ini. Jika ada materi yang kurang dari sini, silakan dimasukkan ke link portal e-learning. Silakan bertanya di bagian tanya jawab diskusi. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.